Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas atau kita akan memperkenalkan beberapa bahan yang ada di laboratorium. Jadi video sebelumnya kita sudah memperkenalkan alat laboratorium. Jadi sekarang kita memperkenalkan tentang beberapa bahan yang sering digunakan pada saat praktikum. Jadi bahan itu ada yang wujudnya adalah cair, ada yang wujudnya adalah padat, dan ada yang wujudnya adalah gas. Yang pertama, ini adalah alkohol 70%. Jadi alkohol ini fungsinya adalah untuk mensterilkan benda dan untuk membersihkan alat laboratorium atau alat lab sebelum digunakan. Kemudian yang kedua adalah spiritus. Spiritus ini merupakan bahan cair digunakan sebagai bahan bakar untuk kegiatan pembakaran dalam praktikum atau untuk kegiatan ketika kita mau memanaskan. Jadi spiritus ini nanti kalau memanaskan langsung dituangkan di lampu spiritus ya. Kemudian yang berikutnya adalah ethylene blue. Ethylene blue wujudnya cair, berfungsi sebagai pewarna atau penanda pada saat kita menguji laju respirasi pada pipa respirometer. Kemudian ini adalah formalin. Formalin ini fungsinya adalah untuk mengawetkan suatu zat atau benda. Contohnya dalam kegiatan taksidermi atau pembuatan herbarium basah maupun herbarium yang kering. Kemudian ada eusin. Eusin ini fungsinya sebagai pewarna atau penanda laju respirasi pada respirometer. Dia fungsinya sama ya seperti ethylene blue. Tergantung kita mau memilih penanda yang warnanya biru kalau ethylene blue, kalau eusin itu adalah warnanya pink. Yang berikutnya adalah iodium. Iodium ini yang ada di lab kami itu ada 1000 mili. Iodium sebagai atau berfungsi untuk menguji amilum atau enzim sebagai antibakteri ya, untuk menguji amilum atau enzim sebagai antibakteri. Kemudian ada NaCl. NaCl ini fungsinya untuk menetralkan suatu zat. NaCl ini biasanya disebut sebagai garam. Jadi ini NaCl yang sifatnya adalah cair. Kemudian asam sulfat H2SO4 fungsinya adalah untuk proses pengasaman. Kemudian vaselin. Vaselin ini sebagai pelumas pada tabung respirometer ketika menguji laju respirasi. Kemudian ada aquades. Aquades ini fungsinya sebagai pelarut. Kemudian lugol. Lugol ini fungsinya untuk menguji kandungan karbohidrat pada makanan. Kemudian ada benedit. Benedit juga sama fungsinya untuk menguji kandungan pada makanan, tetapi untuk menguji kandungan glukosa. Kemudian NaOH. NaOH itu untuk menguji protein pada makanan. CuSO4 untuk menguji protein pada makanan. Jadi CuSO4 dengan NaOH ketika menguji protein pada makanan ini dicampur sehingga akan menghasilkan warna yang menghasilkan atau yang menandakan makanan tersebut mengandung protein. Ada gliseril. Gliseril wujudnya cair, fungsinya adalah digunakan untuk membuat sabun dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau gliseril ini juga fungsinya juga sebagai tempat atau sebagai cairan yang digunakan pada saat menguji satu kandungan pada satu bahan. Kemudian yang terakhir ada kloroform. Kloroform ini
Fungsinya adalah untuk membius serangga yang akan dibedah atau untuk membius serangga atau hewan yang lainnya ketika mau diawetkan, baik dalam bentuk awetan basah maupun awetan kering. Jadi itulah beberapa bahan yang ada di laboratorium yang bisa saya perkenalkan beserta dengan fungsinya. Jadi semoga ini bisa menjadi sumber belajar, bisa menjadi referensi belajar bagi adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian yang berkecimpung atau melakukan kegiatan praktikum atau kegiatan ilmiah dalam laboratorium. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.